Gue waktu itu posisi ini kantor tuh lagi sepi dan gue tuh cuma sendirian, maksudnya kebagian jaga kantor lah ibaratkan, maksudnya dan kerjaan lembur gitu. Pas gue tidur nih di kamar gue itu benar-benar sendirian dan gue biasa aja. Gue denger nih ada anak kecil main di bawah gitu kan, teriak-teriak nih kayak apa anak-anak kegirangan gitu kan. Pas gue cek, ini kan jam 2 anjir, mana ada anak kecil main jam segini gitu kan. Assalamualaikum warga, saya Yarski dan Dudi. selamat datang di Street Journalism. Seperti biasa di malam Jumat ya Dut ya? Yoi. Kita ngomongin yang mistis-mistis, misteri-misteri, Oke. horor-hororan. Episode ini kita cerita terkait apa? Kantor ya. Kantor. Pasti kalian juga yang bekerja gitu kan, pasti ngalamin hal-hal mistis di kantornya masing-masing kan ya? Pasti ada, Nah, pasti ada. Ini kita cerita pengalaman kita ya di kantor. Pengalaman kita, kebetulan kan Yoi. gue sama Dudi satu kantor kan. Yoi, Kita bener. kerja di, waktu itu ada momen Satu ruangan kita ya? Iya, satu ruangan. Dan ruangan kita juga agak mistis kali. Agak mistis. Nah, Bukan agak mistis lah. emang mistis sebenarnya. Cuman kebetulan kita berdua biasa aja karena emang nggak sensitif sih ya. Yarski dan Dudi ini bukan orang yang sensitif. Gue udah hilang Iya, sensitivitas. meskipun dulu pernah berilmu ya. Ya udah cerita. Ada di episode pertama kalau nggak salah ya. Iya, episode pertama gue ya. Kita tuh kerja di sebuah kantor berada di daerah Jakarta Jakarta Selatan. Kawasan elit lah, cukup elit. Iya, kayak rumah gitu ya. Bentuknya Dan kayak rumah. Gede. Ada kolam mistis renang, kayak. ada. Ada kolam renang, ada dapur. Pokoknya rumah gede tingkat 2. Iya. Banyak pilar. Jadi itu sebenarnya ini rumah yang juga cukup lama nggak pernah ditempatin. Iya, benar. Jadi benar. akhirnya kita tinggal di situ untuk bekerja karena kan kantor. Nah, terus suatu saat gimana tuh? Terus ada rumah lagi ya. Ada rumah besar. Nggak ditinggalin. Nggak ditinggalin juga waktu itu. Kalau rumah nggak ditinggalin kan pasti ada yang ninggalin. Sosok lain, makhluk goib gitu kan. Iya, gitu. Nah, kebetulan kantor kita tuh persis samping di rumah itu. Ini tuh ada satu kejadian di mana tuh jadi semua orang tuh ngerasain Iya. bareng-bareng gitu loh. Kok Bareng-bareng. ada apa nih, kok kayaknya banyak yang gangguin ya tiba-tiba kayak gitu. Nah, itu Iya. dimulai dari sejak Pas dibongkar rumah yang kosong samping itu, Iya. nah, samping kantor kita tuh dibongkar. Jadi kantor kita tuh mengalami hal-hal yang serem lah ya. iya, Dan itu dialami banyak orang. banyak orang. 1-2 orang doang. Betul. Dan sebelumnya juga tuh teman-teman kita juga udah pada yang bisa lihat kan, teman-teman kita ada yang bisa lihat itu. Ada anak IndiHome itu. Ada My Republic. Oh bukan, beda itu mah. Nah, orang-orang teman-teman kita ini tuh udah pernah lihat sosok-sosok di rumah yang di sebelah kantor kita ini. Kantor kita. Cuman karena akhirnya dihancurin, katanya sih, kata ternyata teman-teman kita bisa lihat, mereka makhluk-makhluk itu tuh pada pindah. ke kantor kita. Ada sosok perempuan, ada sosok anak kecil, ada sosok nenek, ada nenek-nenek yang cukup terkenal di kantor kita. Iya. Ini mau cerita dari mana dulu nih, Dut? Cerita gue atau lo? Pengalaman lo dulu deh. Pengalaman gue ya. Gue kan sering balik malam ya, kadang sampai jam 2 aja gue masih di kantor, kadang-kadang kalau lagi banyak kerjaan ya. Nah, gue tuh biasa mengalami di jam 9 ke atas lah. Jadi di bawah tuh kan emang ada ruangan-ruangan, beberapa ruangannya gitu kan. Buat kerja. Terus ada di lantai 2 itu ada kamar. Kamar-kamar. Kita bisa istirahat lah. mes istirahat di situ. Bisa di situ. Gue waktu itu posisi ini kantor tuh lagi sepi. Dan gue tuh cuma sendirian, maksudnya kebagian jaga kantor lah ibaratkan, maksudnya dan kerjaan lembur gitu. Pas gue tidur nih di kamar gue itu benar-benar sendirian dan gue biasa aja. Gue denger nih ada anak kecil main di bawah gitu kan, teriak-teriak kayak apa anak-anak kegirangan gitu kan. Pas gue cek, ini kan jam 2 anjir, mana ada anak kecil main jam segini gitu kan. Iya, pas gitu udahlah. Jadi kan ya udah biasa aja, tapi kan tetap dalam hati anjir. Deg-degan. Iya. Tapi lo ngecek gak akhirnya?
Gue ngecek gitu kan, nggak ada, emang nggak sepi di luar. Kenceng banget tuh suaranya. Kenceng, gue udah mau tidur itu jam 2. Terus kenceng itu. Gue tuh males tidur di kamar. Karena? Ini tidur di kantor lagi nih, karena aduh lagi males aja lah, gue males udah tidur aja di sofa gitu kan, di ruang tengah di lantai 2. Kan di samping ruang tengah itu kosong ya, jarang dipakai gitu kan, karena ruang khusus lah kayak rapat gitu kan. Dan itu menurut gue sih agak angker dikit ya, agak mungkin dihuni gitu atau apa gitu. Gue tidur lah di situ gitu kan. Udah, gue gak mimpi apa-apa sebenarnya. Pas gue bangun, tahu kan lu rep-repan gitu kan? Iya. Rep-repan gue tuh, rep-repan susah bangun. Akhirnya gue paksain, gue pindah ke kamar. Gue mata gue tertutup gini, gue ngeraba-raba dinding tuh jalan. Tapi gitu. lu ngeliat gak ada sosok yang di atas badan lu? Enggak, gue gak merasa ditindihim. Pas di ruangan kita nih ya, gue itu posisinya sendirian nih, sendirian gitu kan. Gak ada orang ya, cuma yang beres-beres biasa gitu. Terus kan di samping ruangan kita tuh ada ruangan lagi gitu kan. Nah di situ tuh ada yang batuk, jelas banget. Maksudnya kayak ada orang aja di dalam. Suara laki-laki? Suara laki-laki. Ya biasa. Oh paling ada orang, kata gue ada orangnya. Terus gitu. Nah yang bersih-bersih ini masuk aja gitu. Mas, di dalam ada orang? Maksudnya ada yang kerja? Gak ada, katanya kosong. Langsung udah dari gitu. Tadi yang batuk siapa? Tuh? Itu kan jelas banget tuh. Jelas banget. Kayak orang. Dan ternyata itu ruangan kosong kan. Itu emang posisi kantor hari Sabtu Minggu gue masuk kan. Gue lagi sendirian gitu di situ. Itu sih kejadiannya pagi. Pagi udah ada? Iya, pagi gitu. Kan tadi udah diceritain ya kalau di bawah itu kan kantor, atas tuh kamar. Nah jadi itu ada kamar cewek sama cowok ya Dut ya. Kebetulan sebelahan sih emang kamarnya buat istirahat. Nah waktu itu tuh lagi banyak kerjaan lembur, jadi kita sering-seringnya tidur di kamar di atas. Nah satu kamar itu cewek isinya ada 4, ada gue sama 3 teman gue. Nah kebetulan pada saat itu tuh suatu malam itu kita lagi bertiga, satu teman gue lagi nggak tidur di situ. Nah dari kita bertiga ini ada salah satu orang itu yang bisa ngeliat Dut, Digo teman kita tidur tuh malam itu Dut biasa aja. Paginya tuh dia bilang jadi pada malam itu dia nggak bisa tidur, kebangun tiba-tiba jam 3 malam, jam 3 pagi. Nah terus di situ tuh dia cerita kalau katanya ada sosok nih di kamar kita yang ngeliatin dia tidur. Gitu, ngeliatin ke arah kita lah, kan kita tuh jadi kebetulan kasurnya tuh kayak berjejer gitu loh. Ini kayak 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi terus ngadep ke sana. Kayak asrama lah ya. Iya kayak asrama gitu, ngadep ke kayak ke depan tuh tembok, lorong jalanan gitu. Nah sebelah sini toilet, kamar mandi. Kayak gitu. Nah posisi si hantu ini tuh ada di depan kasur kita gitu, bener-bener kayak ngeliatin. Iya. Nah, yang di jalanan itu yang kosong kan. Iya, terus gue nanya kayak bentuknya apa nih gitu, cewek kayak noni Belanda yang baju Belanda yang kayak ada kurungnya gitu loh. Kan gue juga nanya nih sama temen kita ini kayak kok bisa ada tiba-tiba, karena kan kadang-kadang kan kayak hantu-hantu kayak gitu kadang-kadang suka datang tiba-tiba tuh dari mana kan, maksudnya selama ini kita nggak ada masalah tidur di kamar gitu kan, nggak ada. Dan kita gak pernah nanya juga kan. Iya. Karena gak bisa. Kecuali teman kita ini. Nah teman kita ini tuh kayak punya kemampuan sampai nanya lah gitu loh, sampai ngobrol berkomunikasi sama makhluk kayak gitu. Kata dia sih ini baru emang sosok hantu ini tuh baru datang. Nah diduga dari rumah sebelah yang di kantor kita itu yang habis dihancurin. Jadi kayak mungkin banyak banget makhluk di sana yang akhirnya cabut dan nyari tempat gitu. Nah, pada malam itu, sejak malam itu Dut, gue sama teman-teman gue tuh di kamar sama cewek-cewek di kamar tuh selalu nyanyiin murotal setiap mau tidur. Karena kata temen kita ini yang bisa ngeliat sosok ini tuh cukup kuat gitu loh. Yang kayak dia tuh energinya kuat banget sampai bisa ngelakuin sesuatu yang dikhawatirkan mengganggu kayak gitu. Nah, dan itu tuh lama banget loh Dut. Waktu itu kita kayak semingguan tuh katanya sosok orang lagi, makhluk itu tuh masih ada di situ. Pas baru dibongkar tuh emang aura kantor tuh kayak aneh banget kan. Betul lagi kayak ada yang mimpi, teman kita ada yang mimpi buruk, ada yang digangguin, terus teman kita juga ada yang tiba-tiba bisa ngelihat kayak gitu. Dan salah satunya gue sama teman-teman gue yang cewek.
Duh, gue ngerasa deg-degan tiba-tiba. Sampai kita tuh yang herannya, kata temen kita yang bisa ngeliat ini tuh, dia tuh siang-siang tuh masih ada gitu loh di kamar. Gak hilang gitu loh. Ya emang di situ, Bu. Emang di situ. betah kan. Iya, emang para betah. cewek kalau ke cowok kan nggak mungkin, anjing gue takut ini. Iya gitu, iya gitu. Nah terus ada suatu malam tiba-tiba teman gue tuh tidur kan. Sama lah kita bertiga tidur. Sama dia tuh jam 3 pagi kebangun lagi. Kayak kerasa kayak dimimpiin gitu katanya. Jadi ternyata sosok ini tuh masuk ke mimpi teman gue. Temen Masuk kita. tuh dalam mimpinya. Dalam mimpinya yang bisa Iya. ngeliat ini yang sensitif. Dia masuk sampai bilang gini kayak, gue nggak tahu ya bahasanya kayak persisnya kayak gimana, tapi temen gue ceritainnya tuh kurang lebih kayak gini. Dia ngomong Iya. sosoknya tuh ngomong gini, Gue suka deh sama tempat ini gitu. Gue boleh nggak stay di sini? nah terus temen gue ini ngomong nih, gue juga bingung ya, Dutnya apakah ini beneran jelas banget di mimpi orang bisa kayak gitu. Terus temen gue ngomong gini di mimpi, ya lu kalau mau di sini ya di sini aja. Entah ini juga ini bukan tempat kita, misalnya kayak ini bukan rumah kita gitu kan, kita juga nyewa di sini gitu. Terus oh ya udah kalau gitu gue mau di sini. Terus tapi teman kita tuh bilang ya, tapi lu jangan gangguin teman-teman gue, kata si teman kita ini, lu jangan ngeganggu gitu. Terus kayak lah suka-suka gue gitu. Jadi kayak si hantu ini tuh marah, ngelawan. Iya. Wah pas banget ngelawan nih. Jadi terus akhirnya itu besok paginya teman kita tuh cerita. Jadi kayak yang bikin makin deg-degan gitu loh, Dut. Akhirnya kita jadi aware, jadi kayak tiap malam tuh bener-bener baca doa karena takut diganggu. Itu bener-bener kejadian banget. Karena Dan dia mau emang stay. beberapa kali ada yang diganggu kan ya. Iya Iya, bener. Kamar mandi lah. Kamar mandi, ada yang ngetok, ada yang ngomong, tiba-tiba Iya. padahal orang yang nggak ada, itu sering banget. Dan akhirnya waktu itu tuh kayak seminggu lebih dia stay di kamar kita nyalain murotol, tapi ada satu momen katanya dia udah cabut tiba-tiba. Tapi gue nggak tahu ya sekarang. Teman kita udah ngeliat lagi. Intinya adalah teman kita nggak bisa ngeliat lagi gitu. Kan banyak ruangan, mungkin pindah ke ruangan Iya, lain. bisa jadi. Keliling-keliling. Wah gue suka di sini aja nih kosong gitu kan. Tapi ada cerita lain nih sama teman kita nih yang itu. Dia lagi lembur tuh, ada cerita lah. Maksudnya lagi lembur, terus dia ketiduran gitu kan. Di ruangan kerja ya? Iya, tangannya tuh kayak gini lah, posisi tidur kayak gini kan, di meja kan. Pas bangun katanya tiba-tiba ada pulpen di tangannya. Dia cerita ke gua tuh. Terus. Padahal dia gak megang pulpen sebelumnya. Iya. Pas bangun ada pulpen, kaget lah dia. Wah, katanya, ya udahlah, karena dia kan tahu gitu kan. Iya. Udahlah. Mungkin si anak kecil itu Iya, dia yang kan ngajak bisa main. lihat. Jadi kalau lagi di ruangan kita tuh lihat ke ruangan depan pintu ruangan kita tuh ya emang di situ kalau malam suka ada anak kecil katanya lari-lari main gitu kan. Beberapa kali sih gue pas tiap malam, bukan tiap malam ya, kalau lagi malam gitu kan gue malam terus kan di kantor. Nah gue ke belakang tuh biasanya kan lampu dimatiin semua kan. Iya. Gue ke belakang lah malam-malam tuh sepi. Gue mau minum kan ke pantry ambilin. Pas gue mau balik ada orang kata gue. Oh ya? Iya ada orang. Pas gue samperin, Gak ada. lah mana anjir? Tapi Mau gue kayak- sapa kan? Mana? Wah, Sosok juga nih. gue merinding langsung Iya. kan. Buat cepet-cepet ke ruangan gue udah duduk. Tapi itu satu momen ya, maksudnya kayak ada satu kejadian, satu waktu tertentu yang semua orang kantor tuh ngerasain banyak hal gitu. Iya. Tapi sekarang sih kayaknya udah agak-agak Sama Mereda. ada ruangan kreatif, ya editor-editor di situ. iya, Di situ satu juga ruangan lain. katanya. Itu juga banyak sih yang Dan ganggu. kalau dari jendela di situ tuh langsung keluar kan. Iya, Dan situ ada yang lagi tiduran katanya. Pasti lu dengar juga ceritanya kan. yang mana? Yang ada yang lagi tiduran, bukan ada yang tiduran, ada orang di situ. Terus ada yang lihat orang lewat di luar. Oh iya, gue tau. Ya, gue Iya. denger. Itu kayak gue di situ juga deh waktu itu. Lu dulu di situ juga kan? Padahal mah emang Iya, jadi kayak ada orang lewat di depan jendela kita gitu. Terus kayak temen kita tuh bilang, siapa itu tuh panggil nama teman kita, sebut aja si Denny ya. Denny tuh Denny gitu. Terus nggak ada, mana orang dia lagi nggak di kantor gitu. Jadi kayak emang ada Iya. orang lewat. kayaknya beberapa ruangan kita Iya, harus ada di ini ngaji semua gitu. ya. Dan katanya di samping kolam gitu ada pohon gede tuh. Di situ ada katanya. Bisa ada yang lihat katanya. Gua belum lihat sih. Mudah-mudahan Sosok kagak lihat. putih-putih gitu. Itu kan agak serem ya pohonnya. Betul. Dan gue kalau ke yang ruangan kosong di lantai 2 itu tuh,
Gue kalau lewat mau ke kamar pasti gue pengen lihat ke situ. Sama. Kayak ada apa gitu di situ. Sama. Emang itu agak serem Kayaknya- gitu sih. Kayak menarik perhatian. Padahal gak ada Apaan? apa-apaan kan. Karena kosong aja jadi takut juga gitu kan lewat situ bikin jadinya. merinding. Pasti banyak banget nih teman-teman yang juga punya cerita-cerita yang mirip karena kalau dia sering kita dengar juga tiap kantor tuh punya cerita Iya. mereka masing-masing. Boleh juga diceritain ya teman-teman. Ini kirim versi ke kita, belum versi teman-teman kita yang mengalami Iya ya. betul. Next mungkin kita Pasti bikin kali ya. beda cerita lagi. Iya. Next mungkin kita bikin video yang ngumpulin teman-teman terus ceritain pengalaman mereka di satu kantor. Yoi gitu. Oke. Seperti biasa ya, kalau ada punya cerita-cerita kalian bisa kirimin ke kita, ntar kita ini pengalaman Ntar kita- mistis atau apa gitu kan. Kita undang atau kita bacain ceritanya. Iya. Oke. Yoi. Jangan lupa apa Dut? Like, Komen subscribe, dan share. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa di berikutnya. episode sebelumnya. Lu ngomong episode sebelumnya dulu. Untuk editor kita, tolong editin. Rasanya. Kita tantang kali ya. Editor kita harus bikin nggak? Ada rasanya di sini. Gua ambil. Nah, gua lempar ke situ. Oke, sampai jumpa berikutnya. Dadah. Dadah.